Hai, saya Poci Nazwa. Saya Ulkia Mesara. Saya Erna Suryani. Dan kita akan membahas tentang seputar perusahaan Eastman Kodak. Kamu tahu nggak tentang perusahaan Eastman Kodak? Dan kenapa bangkrutnya Eastman Kodak ini? Perusahaan Eastman Kodak? Apa tuh? Jadi ini Kia, apa Kia tahu tentang perusahaan Eastman Kodak? Dan kenapa bangkrutnya perusahaan Eastman Kodak ini? Kenapa gitu? Apa Kia tahu? Perusahaan Eastman Kodak? Iya. Gak tahu nih. Kalau gitu, mari kita bahas. Nah, mari kita bahas sejarah singkat Kodak. Kodak, nama yang identik dengan kamera dan fotografi, memperkenalkan kamera sederhana pertama di dunia pada tahun 1888 dan pendirinya yaitu George Eastman. George Eastman adalah pendiri perusahaan Eastman Kodak sekaligus penemu film gulung dengan menyebarkan fotografi. Sejarah Kodak dimulai ketika pada tahun 1870. Saat itu, George Eastman yang berusia 24 tahun merencanakan liburan dari pekerjaannya di Rochester, New York sebagai pegawai bank. Salah seorang rekan kerja George menyarankan agar dia mengambil foto liburan dan dia menemukan bahwa untuk melakukan beberapa fotografi, seseorang harus membawa banyak kamera, bahan kimia pengembang pelat basah, dan hal-hal lainnya. Baru setelah 3 tahun dia mengembangkan piring kaca kering untuk kepuasannya, dia memiliki paten AS untuk beberapa perangkat yang dia kembangkan dan mulai diproduksi pada tahun 1880. Setahun kemudian, George bergabung dengan sebuah bisnis. Dia bekerja penuh waktu dengan bisnis fotografi dan meninggalkan pekerjaannya di bank. Pada tahun 1881, dengan dukungan keuangan dari pengusaha Rochester, Henry Strong, Eastman membentuk Eastman Dry-Plate Company, digabungkan kembali sebagai Eastman Dry-Plate and Film Company pada tahun 1884. Dengan serangkaian inovasi, perusahaan menciptakan kamera yang mudah digunakan untuk membuat fotografi dapat diakses secara luas, membangun praktik foto finishing profesional, dan mengembangkan film fleksibel yang merupakan kontribusi penting bagi peluncuran industri film. Pada tahun 1888, Kodak lahir sebagai sebuah merek. Kamera portable pertama diperkenalkan, menandai lahirnya fotografi snapshot. Kodak dikenal karena slogan iklannya, Anda menekan tombol, kami melakukan sisanya. Namun pada tahun 1892, nama perusahaan diubah menjadi Eastman Kodak Company of New York. Pada saat ini, produk Kodak telah mencapai distribusi di luar Amerika Serikat, terutama di Prancis, Jerman, dan Italia, dengan kantor pusat di London dan pabrik di luar London. Lalu pada tahun 1898, dengan visi membawa fotografi ke lebih banyak orang dengan harga serendah mungkin, Kodak mengembangkan kamera saku lipat Kodak. Ini adalah bapak dari kamera roll film modern. Kamera Brownie diperkenalkan dengan harga yang rendah. Pada tahun 1923, perusahaan Kodak memperkenalkan film, kamera, dan proyektor Kodak Color dan menjualnya dengan harga terjangkau. Perusahaan ini menyediakan kamera udara kepada pemerintah AS dan melatih juru kamera Korps Sinyal AS selama Perang Dunia Pertama. Dan pada tahun 1963, perusahaan Kodak memperkenalkan kamera Instamatic. Ini merevolusi fotografi amatir dan menjadi hit terbesar karena terjangkau dan mudah digunakan. Namun pada tahun 1970, Kodak terlibat dalam beberapa gugatan anti monopoli yang diajukan terhadap perusahaan oleh perusahaan fotografi yang lebih kecil. Itu juga bertentangan dengan perusahaan lain yang memproduksi dan menjual fotografi instan yang berkembang melampaui format gambar dalam 1 menit kamera Polaroid. Pertarungan panjang antara dua raksasa dalam bisnis fotografi ini akhirnya berakhir dengan Kodak membayar penyelesaian seharga semen 25 juta US dollar untuk Polaroid. Selama bertahun-tahun, Eastman Kodak semakin berkontribusi pada pengembangan fotografi. Ini juga bercabang ke industri lain seperti manufaktur kimia,
memasok peralatan yang dibutuhkan untuk persyaratan perangkat keras manufaktur pertahanan Amerika Serikat dan di bidang medis, printer Kodak dan cartridge tinta Kodak. Selama lebih dari 100 tahun, Kodak telah mendominasi dan menjadi inovator dalam industri fotografi yang terkenal. Kodak memberikan kontribusi terhadap perkembangan fotografi. Selama abad ke-20, Kodak memegang peranan yang dominan dan menjadi pionir dalam perkembangan fotografi film. Bahkan pada tahun 1976, menguasai 90% pasar di Amerika. Saat itu, Kodak terkenal dengan tagline Kodak Moment. Hingga tahun 2012, perusahaan Kodak memasuki babak baru. Kemunduran dan keberangkutan perusahaan ini ditandai dengan dijualnya seluruh hak paten, konsumen, dan teknologi pencitraan digital Kodak dengan harga murah. Nah, kemunduran Kodak itu terjadi pada tahun 2000 ketika perusahaan gagal beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar yang cepat. Meskipun Kodak memiliki sejarah panjang dalam inovasi, mereka terjebak dalam model bisnis berbasis film dan tidak mampu mengalihkan fokus ke teknologi digital. Dan munculnya kamera digital dan smartphone yang dilengkapi dengan kamera mulai mengubah cara orang mengambil dan berbagai foto. Kodak yang masih fokus pada produk film kehilangan pasang pasar. Semua kejadian ini bermula pada tahun 1970-an. Saat itu, insinyur Kodak Steve Sesson menemukan kamera digital yang kini jadi kelaziman. Penemuan itu sebenarnya bisa membuat Kodak melangkah lebih jauh. Sayangnya, para pimpinan mempunyai pikiran yang kolot. Tak paham kalau dunia fotografi tak pernah usai berinovasi. Itu bagus, tapi jangan ngasih tahu ke siapapun, ucap Sesson menunjukkan jawaban para bosnya kepada New York Times saat itu. Pimpinan menganggap temuan Sesson punya banyak kelemahan, sebut saja seperti pemrosesan yang lama, resolusi rendah, hingga bobot kamera yang besar. Bisa saja terwujud di tahun 1970-an, tapi itu sama saja membunuh eksistensi Kodak sebagai penghasil kamera analog. Jika dibiarkan, perusahaan bisa bangkrut. Alhasil, mimpi lahirnya kamera digital dari Kodak terkubur. Akan tetapi 2-3 dekade kemudian, dunia fotografi berputar cepat. Kamera digital yang diremehkan muncul mengalahkan kamera analog. Pada titik ini, Kodak sudah kehilangan start sebab kamera digital sudah diciptakan pabrikan lain. Upaya mewujudkan inovasi baru sudah gagal. Akibatnya, kondisi ini menambah para kesulitan finansial yang menimpa Kodak. Hingga akhirnya perusahaan legendaris ini bangkrut pada 2012 silam. Pada tahun 2004, Kodak meluncurkan beberapa produk digital, tetapi upaya tersebut dianggap terlambat dan tidak cukup untuk mengimbangi kompetisi dari perusahaan lain seperti Canon dan Sony. Dan pada tahun 2007, perusahaan Eastman Kodak mengumumkan pemotongan besar-besaran dalam tenaga kerja dan penutupan pabrik sebagai respon terhadap penurunan penjualan film dan produk terkait. Dampak dari penurunan penjualan film dan produk terkait mengakibatkan kerugian finansial yang besar, memaksa perusahaan untuk melakukan pemotongan biaya yang drastis, membuat perusahaan Kodak kehilangan reputasi sebagai inovator terkemuka dalam industri fotografi yang berdampak pada kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Setelah menyadari bahwa fotografi film tidak lagi menjadi tren utama, perusahaan Kodak mulai mengalihkan fokusnya ke produk digital. Mereka meluncurkan berbagai kamera digital dan perangkat lunak pengeditan foto untuk bersaing di pasar yang baru muncul. Perusahaan Kodak meningkatkan investasi dalam penelitian dan mengembangkan untuk menciptakan teknologi baru. Mereka berusaha untuk mengembangkan produk yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan konsumen saat itu. Pada tanggal 3 September 2013, Kodak mengumumkan bahwa mereka bangkit dari kebangkrutan sebagai perusahaan teknologi yang berfokus pada pencitraan untuk bisnis. Segmen bisnis utamanya adalah percetakan digital dan perusahaan dan grafik, hiburan dan film komersial.
Kemunduran dan kebangkrutan Kodak berdampak buruk bagi wilayah Rochester. Pekerjaan di sana sebagian besar digantikan dengan pekerjaan dengan gaji lebih rendah, yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di kota tersebut. Pada tahun 2013, James V. Continenza bergabung dengan Kodak, menjadi angkat sebagai CEO pada tahun 2017 ketika perusahaan sedang berjuang untuk beradaptasi dengan perubahan besar dalam industri fotografi dan pencetakan, terutama dengan munculnya teknologi digital yang mengubah cara orang mengambil dan berbagai foto. Di bawah kepemimpinan Continenza, Kodak melakukan transformasi strategis untuk beralih dari model bisnis tradisional yang bergantung pada film dan produk cetak ke solusi berbasis teknologi digital. Beberapa langkah kunci yang diambil: yang pertama, diversifikasi produk; yang kedua, inovasi digital; dan yang ketiga, restrukturisasi keuangan. Nah, sekarang kalian paham kan kenapa Kodak bangkrut, diambang kebangkrutan lah kita bilang. Dan kenapa si Jim Continenza itu mengambil alihnya. Dan kalian juga sudah mengerti kan? Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.